Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat perlindungan, kesehatan, dan apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kasihanilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Terlebih ampuni kami semua atas semua kesalahan-kesalahan kami. Hapuskanlah semua dosa-dosa kami umat manusia yang ada di dunia ini. Tolong Tuhan Yesus, mampukan kami, ajari kami, lindungi kami, berikanlah kuasa kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, melakukan yang benar, berbicara yang benar, belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar, melakukan firman Tuhan setiap hari juga dengan benar. Tolong Tuhan Yesus juga berikanlah damai kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Beri kuasa kepada kami, ajari kami semua umat manusia yang ada di dunia agar kami senantiasa saling tolong menolong dan saling mengasihi. Apabila Tuhan Yesus ada umat manusia yang ada di dunia yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus tolong sembuhkanlah Tuhan Yesus yang sakit. Berikanlah kuasa supaya yang sakit sembuh dari sakit mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, apabila ada yang sedang menghadapi pergumulan ataupun permasalahan hidup, tolong Tuhan Yesus berkati, lindungi, berikanlah apapun yang dibutuhkan semua umat manusia yang ada di dunia ini, yang sedang menghadapi pergumulan hidup ataupun permasalahan hidup. Berikan kuasa kepada mereka, mampukan mereka untuk keluar dari semua pergumulan dan permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Berikanlah apapun yang mereka butuhkan, berkati mereka, lindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kepala-kepala negara yang ada di dunia ini dan bawahan mereka, semua kepala-kepala daerah dan bawahan mereka, semua pemerintah tolong Tuhan Yesus berikan kuasa kepada mereka, ajari mereka untuk bekerja dengan benar dan jujur, melayani, mengasihi rakyatnya dengan damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan Lukas pasal 20 ayat 27 sampai ayat 40. Pertanyaan orang Saduki mengenai kebangkitan. Di mana datanglah orang-orang Saduki kepada Tuhan Yesus dan bertanya, di mana katanya ada 7 bersaudara, dan salah satu dari saudara mereka menikah dengan seorang perempuan. Lalu saudara mereka yang menikah itu meninggal dan tidak ada keturunan. Dan sesudah itu menikahlah saudaranya yang kedua kepada perempuan tersebut, dan meninggal juga, tidak ada juga keturunannya. Dan saudara yang ketiga juga menikah juga dengan perempuan itu dan meninggal juga dan tanpa ada keturunan. Sampai yang 7 bersaudara itu menikah dengan perempuan itu tanpa ada keturunan dari 7 saudara tersebut. Dan akhirnya perempuan itu pun mati. Lalu orang Saduki itu bertanya kepada Yesus, karena menurut ajaran Musa ada kebangkitan orang mati. Mereka bertanya, apabila nanti terjadi kebangkitan orang mati, siapakah nanti yang menjadi suami daripada perempuan itu, karena 7 bersaudara tersebut telah menikah dengan dia? Itu pertanyaan orang Saduki tersebut kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab,
bahwasanya pada waktu nanti orang akan dibangkitkan yang layak untuk dibangkitkan, mereka tidak akan ada lagi menikah atau dikawinkan. Itu kata Yesus. Karena orang yang telah dibangkitkan, mereka akan hidup selamanya seperti malaikat, dan mereka akan disebut anak-anak Allah. Mereka tidak akan mengalami kematian lagi. Jadi mereka akan hidup selamanya, orang-orang yang dibangkitkan. Tapi bagi mereka yang layak dibangkitkan oleh Tuhan, dan sesudah itu orang-orang yang di sana berkata, jawaban Tuhan Yesus itu katanya tepat. Karena seperti Musa mengajarkan, sama seperti semak duri, di mana Tuhan itu adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Jadi Tuhan itu adalah Allahnya orang-orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Itu yang Yesus katakan. Haleluya, puji Tuhan. Pesan utama dari firman ini adalah yang pertama, bahwasanya setelah kita umat manusia yang ada di dunia ini nanti meninggal dunia atau mati seperti yang di firman Tuhan ini, akan ada waktunya nanti kebangkitan bagi orang-orang yang telah mati. Bagi mereka atau bagi orang-orang yang layak untuk dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi akan ada kebangkitan. Dan setelah dibangkitkan oleh Tuhan, orang-orang yang telah mati tersebut, mereka tidak akan mengalami kematian lagi, tetapi mereka akan hidup selama-lamanya sama seperti malaikat, dan mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, di mana Tuhan itu katanya adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Jadi Tuhan itu adalah Allahnya orang-orang hidup. Artinya Allahnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita semua umat manusia yang ada di dunia ini, kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan, dan harus taat, dan harus setia, dan kita juga harus melakukan apa itu perintah Tuhan. Jadi percayalah, kebangkitan orang mati itu lewat firman Tuhan ini adalah memang ada. Dan Tuhan yang tahu kapan waktunya nanti orang-orang mati itu akan dibangkitkan. Tetapi lewat firman Tuhan ini kita diajarkan bahwasanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu dan yang layak untuk dibangkitkan, mereka lah yang akan dibangkitkan Tuhan Yesus nantinya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengajari kami semua umat manusia yang ada di dunia ini, bahwasanya setelah kami semua umat manusia yang ada di dunia ada yang meninggal ataupun mati, kami juga nantinya akan dibangkitkan oleh Tuhan dan akan hidup selama-lamanya sama seperti malaikat, dan akan disebut juga anak-anak Allah. Karena itu Tuhan Yesus, selama kami semua umat manusia yang ada di dunia ini
Lindungi kami, mampukanlah kami, ajarlah kami senantiasa agar kami hidup benar di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa. Layakkan kami untuk dibangkitkan juga nanti, seperti yang Tuhan ajarkan pada firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.